Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Terjadi selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami percaya oh Tuhan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Sembah
baru. Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la mara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita hari ini. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Kita akan baca Injil Yohanes pasal 20. Ayat yang ke-24 sampai dengan 25. Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 25. Saya akan bacakan demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, kita mengetahui peristiwa ini ketika Yesus bangkit dari kematian. Murid-murid menyadari dan bertemu dengan Yesus. Tetapi ada satu murid yang bernama Thomas. Dia berkata, dia tidak akan percaya sebelum melihat. Dia tidak percaya sebelum dia melihat bekas paku di tangannya. Dan dia belum percaya kalau dia belum mencucukkan tangannya ke bekas lubang paku itu. Saudara, boleh munculkan next layarnya. Saudara, kita tahu bagaimana, yang pertama, bagaimana kondisi dari Thomas. Dia berkata, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Dia sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Dia lihat mujizat yang Yesus kerjakan. Bahkan dia mengetahui dimanapun Yesus ada. Bahkan 3 kali Yesus menyampaikan berita tentang kematiannya. Dan bagaimana Yesus bangkit dari kematian itu. Artinya Thomas bersama-sama dengan Yesus. Dan dia juga sudah menerima firman Allah berulang-ulang kali. Bahkan berita kematian Yesus itu disampaikan 3 kali. Tapi Thomas masih berkata, sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya hari ini? Engkau dan saya tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Apakah kita sama dengan Thomas? Sebelum aku melihat Yesus secara fisik, aku tidak akan percaya. Tapi saya percaya, engkau dan saya yang bertumbuh imannya, meskipun tidak pernah melihat Yesus secara fisik, engkau dan saya percaya. Jadi mengapa tema firman Tuhan berkata mengapa harus dewasa iman kita? Karena kita tidak pernah melihat Yesus secara fisik. Kita tidak seperti Thomas yang 3 tahun lebih dia bersama-sama dengan Yesus. Melihat mujizat itu. Bersama-sama dengan Yesus mengalami peristiwa itu. Kita tidak pernah. Tetapi satu hal yang kita ketahui. Meskipun tidak melihat, aku percaya. Iman kita harus dewasa. Iman yang dewasa itu sama dengan iman yang bertumbuh. Kalau ada seorang bayi lahir usia 1 bulan, beratnya 5 kilo, panjangnya 50 cm. 1 tahun tetap 5 kilo, panjang 50 cm. 2 tahun tetap segitu, berarti dia tidak bertumbuh. Iman, demikian juga iman kita. Iman kita sebagai orang percaya kepada Yesus harus bertumbuh. Iman yang bertumbuh, iman yang dewasa, berarti iman yang bertumbuh. Bagaimana iman yang bertumbuh itu? Kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 berkata bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak berkekurangan sesuatu apapun. Jadi kitab Yakobus pasal 1 ayat kedua, dia menyatakan bahwa iman yang bertumbuh itu akan berbuah.
Pada saat iman dewasa, maka iman itu akan bertumbuh. Kalau kita imannya masih tidak dewasa, berarti iman kita tidak pernah bertumbuh. Jadi iman itu perlu sebuah pertumbuhan. Saudara, meskipun kita berada di dalam kehidupan saat ini, ada sebuah ujian, itu berarti engkau dan saya siap naik level. Kalau engkau masuk dalam sebuah ujian, berarti engkau siap naik level. Oleh sebab itu ketahuilah bahwa pertumbuhan iman itu pasti lahir dari sebuah ujian. Kita munculkan next. Sebuah pertumbuhan iman pasti lahir dari sebuah ujian. Kedewasaan iman atau pertumbuhan iman selalu lahir dari ujian. Karena ujian itu yang akan menghasilkan satu, mengubah karakter seseorang. Ujian akan menghasilkan memurnikan iman orang-orang percaya. Ujian itu akan menghasilkan pengenalan kepada Tuhan Yesus yang lebih dalam. Hari ini saat engkau bertumbuh imanmu, dewasa terus imanmu, maka itu akan menghasilkan 3 yang akan kita bahas hari ini atau saat ini. 1 adalah merubah karakter. Kita melihat tadi peristiwa Thomas, lewat sebuah ujian, dia masih ingin melihat bukti. Tapi engkau dan saya, karena iman percaya kepada Yesus. Ujian akan menghasilkan yang pertama adalah merubah karakter. Saya berikan sebuah contoh yang luar biasa. Penulis Alkitab yang luar biasa. Rasul yang luar biasa. Yang bernama Paulus. Di dalam Paulus pasal 9 kita tahu bagaimana Saulus saat itu. Begitu semangat dia berkobar-kobar dengan surat kuasa yang dia terima daripada imam besar. Dia menghadap majelis agama untuk menghancurkan, untuk menangkap orang-orang yang mengikut Yesus. Dia ingin membawa dan menyeretnya. Dia ingin menghancurkan pengikut-pengikut Yesus. Dan Saulus lakukan itu dengan luar biasa. Bahkan satu hal yang luar biasa lagi bahwa Saulus dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan dia pribadi juga melakukan merejam batu untuk Stefanus. Jadi satu hal yang luar biasa karakter daripada Saulus. Dia tidak suka dengan jalan Tuhan Yesus. Dia sangat-sangat benci dengan pengikut Yesus. Sehingga dia pergi kemanapun berdasarkan surat kuasa yang dia terima. Dan hari itu dia lakukan. Dia pergi ke Damsyik untuk menangkap, menghukum orang-orang yang mengikut Tuhan. Lihat peristiwa daripada Stefanus. Dia muncul di tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah. Dan dia tahu bagaimana Saulus melihat Stefanus mati. Dengan gagah perkasa Saulus lakukan. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia kerjakan. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, pada saat perjalanan di Damsyik, dia bertemu ada sinar yang datang kepadanya. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Disitulah Saulus tidak mampu, dia tersungkur. Pada saat dia bangkit, dia tahu bahwa dia tidak bisa melihat, dia buta. Dan dia mulai menyadari bahwa hidup dia tidak ada artinya. Saudara, tapi puji bagi nama Tuhan. 3 hari dia tidak makan. 3 hari Saulus tidak minum. Dia berdoa. Dan Tuhan mengasihinya. Tuhan kirim Ananias. Dan berjumpa kepadanya. Berdoa. Dan saat itu apa yang terjadi? Ada sebuah perubahan karakter hidup Saulus. Hari itu Saulus berganti nama jadi Paulus. Kenapa? Ada sebuah karakter
yang Tuhan ubahkan. Hari ini ujian datang dalam hidup saudara untuk menghasilkan apa? Perubahan karakter. Pada saat ujian datang jangan sampai engkau mengeluh. Karena pada saat ujian itu datang berarti engkau next level. Engkau akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. 2, saat ujian datang apa yang terjadi? Untuk memurnikan iman kita. Saya tetap akan mengambil contoh daripada seorang Saulus. Saudara perhatikan bagaimana pada saat Saulus sudah diubah oleh Tuhan. Karakternya, dia mengalami sebuah penderitaan yang terus menerus dalam kehidupannya. Tetapi Saulus tidak pernah mundur dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saulus tidak pernah gugur imannya dalam mengiring Tuhan. Saulus tidak pernah kecewa di dalam melayani Tuhan. Walaupun dia didera bermacam-macam kondisi, dia tetap murni imannya. Kenapa? Karena tadi yang pertama karakternya sudah diubahkan Allah. Kita melihat emas, kalau emas itu dibakar, maka saudara perhatikan emas itu akan meleleh. Pada saat emas itu meleleh, maka seluruh kotoran-kotoran yang ada di dalam emas itu, dia akan menyingkir, dia akan menepi. Mungkin itu ada tembaga, dia akan pergi. Mungkin itu ada logam, dia akan pergi. Dan sampai terus dibakar. Dan pada saat kita pada panas suhu tertentu, maka emas itu akan diambil. Pada saat kotoran itu sudah pergi, kalau perhatikan, maka emas itu akan menjadi emas yang murni. Emas yang murni itu mahal harganya. Paulus tahu. Paulus dipenjara. Paulus dicambuk. Bahkan satu saat Paulus naik kapal dan kapalnya karam. Banyak ancaman yang datang dalam dirinya. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang membuat Paulus harusnya jatuh. Banyak peristiwa yang membuat Paulus harusnya tergeletak. Tetapi kita tahu, Paulus imannya sudah dimurnikan oleh Tuhan. Hari ini engkau dan saya bukan seperti Paulus. Mungkin mengalami tidak seperti Paulus. Jangan cengeng. Engkau pada saat ujian itu datang, itu bukti bahwa engkau siap next level. Pada saat ujian datang, itu tujuannya adalah untuk memurnikan iman engkau dan saya kepada Tuhan. Jangan kecewa saat hantaman itu datang. Jangan engkau bersedih ataupun menghujat Tuhan. Atau berkata mana katanya Tuhan itu baik. Perhatikan, hari ini pada saat ujian itu datang, engkau harus memahami, berarti engkau siap next level. Pada saat ujian itu datang dan akan menghasilkan iman yang murni. Pada saat engkau menghadap mempunyai iman yang murni, maka engkau menjadi orang-orang yang benar-benar berkemenangan. Pada saat engkau mempunyai iman yang murni, engkau tidak akan tergoyah oleh apapun. Saulus pernah minta bahwa supaya duri dalam tubuhnya itu bisa dicabut, bisa pergi dalam hidupnya. Tapi Tuhan berkata, cukup kasih karunia-Ku kepadamu. Kenapa? Apakah Paulus kemudian membantah kepada Tuhan? Nah, dia sadar. Dia tahu. Karena dia tahu imannya sudah murni. Hari ini firman Allah meminta kepada saudara dan saya. Iman kita semua harus murni. Saat ujian datang, itu memurnikan hidup saudara. Saat ujian datang tadi katakan apa? Untuk mendewasakan iman kita. Dan berikutnya yang ketiga. Pada saat ujian itu datang, akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Apa yang terjadi dalam kehidupan Saulus atau Paulus? Saat ujian itu datang dalam hidup Paulus, Paulus justru lebih mengenal Allah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai dengan 8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Saudara perhatikan ini suatu hal yang luar biasa
yang diucapkan oleh Paulus dan ditulis di dalam Alkitab. Dia berkata dalam Filipi 3 ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kehormatan, kekuasaan, semua itu tidak ada arti dalam kehidupan Paulus saat dia mengenal Yesus. Bagi Paulus, Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Bagi Paulus, Tuhan Yesus adalah hal yang utama di dalam hidupnya. Lalu bagaimana engkau dan saya hari ini? Apakah kita bisa mengenal Yesus yang lebih dalam? Saat engkau masuk dalam ujian, kemudian engkau menolak ujian itu, jangan harap engkau bisa mengenal Yesus lebih dalam. Ada nyanyian berkata, lebih dalam lagi, ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Bagaimana engkau bisa mengenal Tuhan? Bagaimana engkau bisa lebih dalam lagi? Tapi setiap ujian itu datang, engkau mundur. Setiap ujian itu datang, engkau menghindar. Lihat para siswa, para pelajar, dan semuanya para pengusaha juga. Pada saat dia sekolah, pada saat duduk, pada saat dia menghadapi ujian, kalau dia mundur dalam ujian itu, jangan harap dia bisa lulus. Pebisnis sama. Saat ada ujian di dalam bisnisnya, dia mundur, jangan harap bisnisnya berjalan. Kalau dia sebagai karyawan sama. Saat hantaman itu datang, saat permasalahan dalam pekerjaan itu datang, engkau mundur, jangan harap engkau berhasil. Karena ujian itu menghasilkan sesuatu untuk kita lebih next level. Kita tahu yang ketiga adalah ujian yang Paulus dapatkan untuk mengenal Yesus lebih dalam. Coba saudara perhatikan dalam 2 Timotius 4 maksud saya. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian. Mengenai diriku, yaitu diri Paulus, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Saudara, perhatikan. Paulus sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Kenapa? Dia sudah lewati ujian itu. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Darahnya tercurah, kita belum. Paulus sudah alami itu. Tetapi dia berkata apa? Dia berkata tadi dalam ayat yang ke-7, kematianku sudah dekat. Dan Paulus tekankan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Pada saat ujian itu datang, Paulus masuk dalam sebuah pertandingan. Dan pertandingan itu telah diselesaikan dengan baik. Seorang atlet, kalau dia ikut pertandingan, bisa dikatakan baik kalau dia sudah sampai garis akhir. Para pelari maraton atau pelari cepat, dia bisa dikatakan baik pada saat dia sampai di garis akhir. Banyak pelari-pelari tidak sampai di garis akhir. Kenapa? Karena dia sudah tahan. Banyak anak-anak Tuhan, dia mengiring Tuhan, awalnya semangat. Pelayan-pelayan Tuhan awalnya semangat. Tetapi di dalam perjalanannya banyak yang gugur. Tapi hari ini, mari biar kita lebih mengenal kepada Tuhan. Sehingga apa? Kita bisa mengikuti pertandingan itu dengan baik. Dan bisa mencapai garis akhir. Pada saat mencapai garis akhir, bukan saja mencapai garis akhir, tapi satu hal yang Paulus berikan kepada kita semua hari ini. Aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Saudara, bisa tampilkan next layarnya? Saudara perhatikan. Mengenal Tuhan Yesus lebih dalam.
Paulus dapat memelihara iman sampai garis akhir. Hari ini siapapun yang mendapatkan sebuah ujian, siap untuk next level. Perhatikan, engkau harus mengenal Tuhan, akan membuat engkau lebih mengenal akan Tuhan. Dulu mungkin engkau sakit, didoakan sembuh. Next level lagi, supaya apa? Engkau dan saya mengenal Yesus lebih dalam. Sehingga engkau mulai hari ini, engkau tidak main-main lagi dengan firman Allah. Engkau tidak main-main lagi dengan kehidupan saat ini. Tapi engkau lebih mengenal Yesus lebih dalam. Saudara, hari ini bagaimana pendirian kita? Bagaimana kondisi kita hari ini? Yesus membuat Paulus teguh saat ia melangkah memberitakan firman Allah. Roh Kuduslah yang memampukan Paulus untuk terus berjalan teguh. Dan saudara tahu, pendirian yang teguh itu membuat dia bisa mempertahankan imannya. Hari ini ada misi Tuhan dalam hidup saudara. Siap kita masuk dalam ujian. Karena Tuhan yang memampukan hidup kita semua. Sampai garis akhir, engkau dan saya akan tetap memelihara iman. Apapun yang terjadi, Saulus sudah memberikan contoh itu. Dan kita bisa meneladaninya. Kalau Paulus memperoleh kekuatan, engkau dan saya juga akan memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Inilah firman Tuhan buat kita semua. Dan saya percaya ujian datang bukan untuk menghancurkan hidupmu. Ujian boleh datang bukan untuk membuat engkau porak-poranda. Tapi ujian datang justru akan membuat engkau dan saya next level. Engkau dan saya akan menjadi murni di hadapan Allah. Saudara, sudah jelas hari ini ujian akan mengubah karakter. Ujian akan menghasilkan kemurnian iman saudara dan saya. Dan ujian akan menghasilkan engkau dan saya lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita semua. God bless you. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam hidup kami. Kami boleh mengerti akan kehidupan kami hari ini. Bagaimana kami harus iman bertumbuh. Kami tidak mau iman kami tetap saja tidak bertumbuh. Tapi kami mau hari ini lewat firman Tuhan ini Tuhan. Kami semua mempunyai iman yang bertumbuh. Iman yang dewasa yang bertumbuh bagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, iman, ujian yang ada, yang datang kepada kami akan mendatangkan atau menghasilkan perubahan karakter dalam hidup kami. Ujian akan datang dan menghasilkan untuk memurnikan iman kami. Ujian datang untuk menghasilkan agar kami lebih mengenal Yesus. Kalau Saulus sudah dipulihkan, sudah diubah karakternya, sudah dimurnikan imannya, dan dia lebih mengenal Yesus lebih dalam, membuat dia sampai garis akhir, dia tetap memelihara iman. Hari ini juga Tuhan, kekuatan Allah turun atas hidup kami. Mampukan kami semua yang ada pada hari ini Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami mempunyai iman yang dewasa, yang bertumbuh, sehingga kami mempunyai satu kekuatan yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, katakan bersama dengan saya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau kuatkan aku bertahan.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan dalam kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara patara pata sika patara bayara, kidara patara sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.